Halo, selamat siang. Bentar lagi kita akan webinar sama Pak Fakhrul, bahas makro. Kita sambil nunggu sebentar, baru Pak Fakhrulnya baru akan webinar karena lagi ada mungkin sembahyang kali ya. Tunggu sebentar ya guys. Pokoknya bagus banget, kalian harus join webinar ini. Kayaknya dia udah beres on dolar. Kalau beres on dolar berarti rupiahnya bull. Kalau rupiah bull Halo Cerita, apa kabarnya? Halo Bang Fakhrul, udah siap ya Pak? Aku buka dulu ya, siap. sekalian mau announce profile Pak Fakhrul buat yang belum pernah join. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Jadi penyelenggaraan webinar ini kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, khususnya untuk lebih mengenal makro yang bentar lagi akan kita paparkan bersama Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Dan tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian itu dilahirkan di Bukit Tinggi tahun 1987, lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karirnya sebagai financial market economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana Sekuritas, dan saat ini menjadi Chief Economist di Trimegah Sekuritas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman yang mungkin yang sebelumnya udah join webinar dengan Pak Fakhrul dan mendapatkan banyak sekali pencerahan tentang makro pada saat itu, dimana dia sempat mention bahwa beli produk reksadana yang mata uangnya US dollar. Nah sekarang kita mau tahu nih kelanjutannya bagaimana. Apa kita masih hold reksadana itu atau udah saatnya kita cairkan dan tukar produk lain? Maka kita langsung webinar dengan Pak Fakhrul. Silakan Pak Fakhrul, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Cirita atas introduction-nya dan makasih udah diundang lagi ya ke CLC nih. Iya, makasih. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah bulan Maret ya Ci ya, sebelum dolar naik. Benar. Itu. Gila ceritanya sih. ini sebelum dolar naik. Nah, dan memang habis itu ya aku mau refresh sedikit nih sebelum kita ke materi. Memang beberapa waktu terakhir ini semua pada ketakutan ini. Nah, yang ketakutan itu biasanya Ci, itu nggak ikut rutin webinarnya CLC itu kalau ketakutan. Kenapa? Karena kita dari awal tahun itu kalau ikut webinar udah bilang bahwa memang di awal tahun ini ada kemungkinan dolar itu masih naik dan memang kejadian. Dan apakah itu suatu hal yang berbahaya? Banyak yang takut ya tiba-tiba bilang dolar 17.000. Apa namanya? Terlemah sejak krisis ekonomi. Kalau kita di sini melihat bahwa ini memang hal yang lumrah terjadi, sebuah hal yang natural. Kalau kata bahasa orang ekonominya itu supply demand, Bapak Ibu, ini udah kejadian, dolarnya udah naik. Nah, sebelum saya mau cerita detail, pandangan general saya adalah terkait dengan dolar. Dolar apakah masih bisa, ini kan udah 16.100 ya, apakah masih bisa naik lagi? Kalau menurut hitungan kita, fair value dolar itu memang di 16.400. Kita nggak berubah dari yang kemarin. Nah, apakah bisa naik lagi dolarnya? Ya mungkin aja. Tapi momentum naiknya dolar banyak itu udah selesai. Kalau aku lihat ceritanya ya, cerita dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa ini selesai? Nah, ini akan kita bahas dan terutama setelah ini kita akan membahasnya itu terutama juga tentang bagaimana kita harus memandang market, terutama kita sebentar lagi akan memiliki presiden baru, Bapak Prabowo Subianto, yang akan diinaugurasikan pada bulan Oktober. Ini akan kita bahas. Tajuknya, kalau judul outlook-nya 2024, tetap ya, much ado about something. Indonesia is really something di 2024. Aku minta tolong Mas Franklin untuk langsung slide-nya dimajukan satu, Mas. Nah, kurang gede ya? Nah, ini. Nah, ceritanya ini, ingat kalau ada yang rutin follow kita ya, kalau di Instagram, kalau saya sebelumnya live sama Ko Bernard, kita udah bilang, the worst is over. Jadi, udah hampir semua target-target makro kita dari tahun lalu, itu udah kecapai di tengah tahun ini, Bapak Ibu. Kita cerita rupiah 16.400, udah.
BI rate udah tightening, terus resiko fiscal revenue pendapatan pemerintah itu turun udah tercapai, bond 10 year Indonesia government bond itu udah sampai ke target kita kemarin ya, yield naik 7,2. Nah, jadi aku sebelum cerita lebih lanjut, biasanya ini ada yang nanya ini obligasi dan lain-lain. Nah, sebelum aku cerita, dolar ini udah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin itu ikut saran kita beli reksadana berbasis US dollar, harusnya sudah bisa mendapatkan profit yang bagus ya. Kalau saran saya mungkin udah waktunya kita pelan-pelan rebalancing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang biasanya senang juga beli obligasi rupiah, itu bisa juga untuk mulai pindah ke obligasi negara. Jadi habis ini kalau kemarin-kemarin aku cenderung hati-hati sama obligasi negara, kita banyaknya beli Indon ya, yang dolar ya, cerita. Benar. Jadi kita tetap bisa nasionalis tapi dapat cuan. Nah, sekarang gara-gara strong dolarnya udah sampai usai, kalau ada yang mau beli obligasi, ini udah masanya. Kita lihat bond yield itu habis ini kecenderungannya udah mulai turun, walau memang ada beberapa catatan. Nah, market naiknya mungkin kita melihat ya, reboundnya semenjak kita cerita worth is over ini udah banyak. Kita lihat sentimennya memang positif, cuman tetap kita harus main the gap. Nah, gimana ceritanya sampai bisa seperti itu? Mari kita mulai. Nah, pertama, next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Satu hal ya, walaupun kondisinya sampai akhir tahun ini aku lihat Fed itu sudah mulai diceritakan itu bisa potong bunga, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kedepannya itu kita masih berada di musim ekonomi, inflasi ini cenderungnya itu akan lebih tinggi karena ada masalah ESG, supply problem dan lain-lain. Nah, ini satu hal yang yang harus kita waspadai memang ya. Ini trennya jangka panjang inflasi naik, tapi dalam jangka pendek paling nggak sampai akhir tahun dan awal tahun depan itu sudah ada beberapa hal yang mulai ada perubahan. Next Bapak Ibu, nah aku mau kasih lihat posisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat yang menjadi faktor yang sangat penting untuk dilihat. Nah, pertama, non-farm payroll itu udah consistently, kalau kita lihat itu kecenderungannya naik, tapi udah nggak terlalu banyak lagi, udah cenderung melandai dari yang kemarin-kemarin. Dan pasar itu kalau kita lihat saat ini, berapa pricing in berapa Fed Fund Rate, nah ini dia Bapak Ibu. Kalau yang ini perubahan dari bulan lalu ya, garis yang abu-abu itu ekspektasi suku bunga bulan lalu Bapak Ibu Fed. Waktu itu orang bilang akhir tahun ini Fed nggak potong atau cuma 25 basis. Nah, itu geser yang orange bull tanggal 5 ya, yang paling anyar ya per Jumat kemarin itu yang warna biru tua. Jadi yang kita lihat, kalau kita lihat by biru tua, pasar itu mulai mengantisipasi Fed Fund Rate akhir tahun ini ada di kisaran 4,75 sampai 5%. Jadi kemungkinan sudah ada arahannya itu untuk 2 kali tingkat suku bunganya itu turun. Dan untuk tahun 2025, nah jangan lupa nih, pasar obligasi dan tingkat suku bunga market itu tidak bereaksi terhadap Fed Fund Rate hari ini, tapi bagaimana kita lihatnya Fed Fund Rate ke depan. Nah, terkait itu juga 2025 pasar itu udah ready Fed Fund Rate itu turun ya, dari level 5,5 sekarang turun sampai 3,75, lebih dari 1%, lebih dari 4 kali pemotongan. Dan saat ini itu orang pada ngobrol itu September. Kalau kemarin-kemarin di live saya selalu ragu dengan Fed Fund Rate dan kita harus waspada, ini saya baru mulai lihat, nah ini kayaknya cerita rekatnya udah mulai beneran nih ceritanya nih, kita nggak usah ragu. Kenapa kita nggak usah ragu? Karena ada beberapa hal yang lain selain faktor di sisi Amerika, di sisi yang lain juga sudah mulai bisa mendukung pemotongan bunga. Jadi global inflation udah moderating. Next, aku minta bantuan slide-nya. Nah, apa yang perlu kita antisipasi? Nah, ini dia nih. Kalau dari sisi makro, ini rekan-rekan aku yakin nih, di antara trader saham ada yang rajin ngitung juga nih. Ini memang kalau kata Pak Farul, interest rate-nya Amerika turun, bond yield US Treasury bisa berapa? Kalau menurut perhitungan kita, kalau akhir tahun ini ada 2 interest rate cut, terus
terminal interest rate-nya di 2025 itu ada di 0,5%, seharusnya 10-year US Treasury itu yang sekarang ada di 4,3%, nah itu tuh yang aku abu-abuin di tengah, itu ekspektasi kalau akhir tahun ini Fed Fund Rate 5%, turun ke 4% di 2025, itu angka sekarang. Tapi kalau memang benar, guidance yang baru itu turunnya itu bisa dalam, seharusnya US Treasury itu bisa turun 30-40 basis point, lebih rendah dari hari ini. Bond yield 10 tahun Amerika Serikat itu harus turun ke 3,9%, Bapak Ibu. Itu ya, aku lingkarkan merah itu menurut perhitungan kita. Jadi, tren yang akan kita lihat kalau ada sudah mulai convincing US Treasury yield likely to go lower. Nah, ini kenapa ini lower, nanti aku akan bahas ya. Dan juga kenapa dolar ini bisa turun, karena masih ada yang berpikir dolar itu masih akan naik gara-gara US Treasury supply-nya meningkat. Nah, ini nanti akan kita address. Tapi hasil asesmen kita sekarang paling nggak melihat dolar itu arahnya udah turun dan US Treasury yield itu udah mulai akan turun dan harusnya flow masuk ke Indonesian asset, baik itu bond ataupun saham. Ini yang akan kita bahas. Jadi American story ini udah tilting toward red card. Next, aku minta tolong. Nah, ini dia. Sebelumnya lagi. Nah, yang sebelumnya, Mbak. Nah, mundur satu slide. Nah, ini dia. Yang tadi. Ya, agak ini. Yang biru-biru, yang biru ini. muda. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, oke. Saya mau cerita dulu, strong US dollar, overly strong US dollar, itu sudah well priced in. Karena paling nggak itu ada 3 hal dari sisi major ekonomi yang lain. Ini kita belum ngobrol Indonesia ya. Indonesia habis ini kita bahas. Itu semuanya itu sudah segala support faktor untuk strong dollar itu udah muncul. Yang pertama, overweight Japanese yen. Nah, kalau ada yang follow apa yang kejadian di Jepang beberapa hari terakhir, itu Bank of Japan mulai ngeluarin statement mereka mau intervensi pelemahan yen yang udah terlalu dalam. Terus minggu depan kita akan punya data China GDP kuartal 2. Nah, terlepas dari angkanya berapa, yang aku lihat ekspektasi dari China ekonomi ini udah very low. Jadi semuanya udah beli dolar. Dan saat ini paling kejutan terakhir yang muncul itu adalah leftist winning di Prancis. Dan dari Inggris itu ada Labour Party Prime Minister. Jadinya with this sector sih aku lihatnya kejutan apa lagi ya. Mungkin dalam geopolitik dan lain-lain itu dalam jangka pendek yang bisa menaikkan dolar. Aku lihat, dan itu kenaikan dolar bersamaan juga Trump trade. Harusnya ya seminggu terakhir, 2 minggu terakhir semenjak ada debat antara Trump dan Biden, seharusnya sekarang itu Trump trade itu sudah 80% lebih price in. Ini yang membuat kita percaya bahwa US dollar strong itu udah fully price in. Pertanyaannya sekarang adalah kapan kita bisa initiate weak dollar trade. Kalau menurut saya dari sisi global ya, belum kita bahas Indonesia ya, kapan kita bisa lihat weak dollar trade, dan juga kita lihat itu flow-nya ada. Nah, selain isu ini, ada isu lain lagi yang sebenarnya aku lihat ini penting, dan sebenarnya itu dunia itu salah kaprah. Nah, apa itu dunia salah kaprah? Next, aku akan bahas. Ini terkait statusnya dolar ini. Nah, ini dia. Ada satu hal itu ya aku lihat itu kesalahan pengertian orang ya, baik itu pelaku pasar keuangan, bahkan beberapa central bank pun, ini bukan Indonesia ya, tempat yang lain itu juga salah paham. Salah paham apa? Salah paham dedolarisasi. Semua orang ingin meninggalkan US dollar, kan gitu ceritanya. Ingin mengurangi ketergantungan dalam US dollar. Nah, itu bisa kita lihat. BRIC currency BRIC country mau ngeluarin juga currency untuk lawan US dollar. Nah, ada concern juga, even Amerikanya pun mikir. Jadi kita lihat di Brazil juga ternyata lagi kurang dolar sekarang, dan India dan Rusia berusaha untuk nggak pakai dolar. Nah, ini dia. Tapi menariknya itu, aku bukan nama data ya. Jadi dari 2 tahun terakhir itu banyak sekali news ingin meninggalkan dolar. Nah, tapi ternyata ketika orang lama-lama ingin meninggalkan dolar, pertumbuhan money supply US dollar itu sendiri turun
drastis, negatif. Kenapa itu negatif? Karena kita jangan lupa bahwa dolar ini dipakai di mana-mana, dan orang yang jarang bahas itu ada dua fungsi uang. Fungsi uang secara general itu kalau kita kuliah, itu mungkin kalau kuliahnya 3, ada fungsi transaksi, berjaga-jaga, dan fungsi spekulasi. Nah, yang berjaga-jaga sama spekulasi ini fungsinya sama ini, mirip sebenarnya. Nah, yang aku lihat adalah kondisinya itu adalah semakin kita tidak menggunakan US dollar. Nah, untuk pembayaran. Tapi di kondisinya yang kejadian sekarang, kita tetap menggunakan US dollar itu sebagai aset, Bapak Ibu. Sehingga karena tidak ada credit creation baru, nggak ada negara lain di luar Amerika Serikat itu dalam beberapa tahun terakhir itu issuance dollar note-nya itu turun, itu membuat new credit nggak ada, money supply dolar pun hilang. Nah, kenapa itu? Bukannya kita kalau ngeluarin kredit dalam US dollar itu seharusnya dolar menguat. Nah, ini yang aku lihat ada beberapa salah paham ini ya, salah pandang yang ingin coba saya luruskan di sini. Dolar itu makin nggak dipakai sebagai alat transaksi, nilainya justru akan makin naik. Nah, ini akan kejadian. Nah, kenapa sekarang kondisinya itu berubah? Next. Nah, ini dia. Aku mau cerita, the more you use it, the more you issue dollar denominated debt, dollar to get weaker. Nah, ini agak kontroversial ini. Kenapa kalau makin dipakai US dollar ini, makin dipakai orang US dollar ini di mana-mana makin jelek, makin turun nilainya. Nah, aku mau cerita ya, ini aku di beberapa live sebelumnya sempat nyinggung sedikit. Aku balik lagi, ini salah satu teori ekonomi kuno ini. Aku percaya karena beberapa evidence tunjukin teori ini valid. Ini teori ekonomi Inggris, namanya Sir Thomas Gresham. Gresham ini punya yang namanya itu Gresham Law. Jadi dia punya cerita gini, kalau ada 2 jenis uang, waktu zaman itu mereka bilang koin ya, itu beredar. Koin yang bagus, koin yang jelek. Nah, ceritanya kalau koin yang bagus itu adalah sebuah uang yang dilihat ada intrinsic value-nya. Kalau ada intrinsic value-nya dan nilainya meningkat, dan kemungkinan uang itu jumlahnya terbatas, nggak bertumbuh, Bapak-Bapak. Kalau uang itu nggak bertumbuh, maka yang akan kejadian adalah uang tersebut akan di-hoard, tidak akan beredar, dan nilainya akan terus-menerus naik. Itu yang terjadi pada US dollar kalau tidak ada credit creation yang menambah money supply-nya. Sementara kalau ada lagi yang kedua itu bad money. Bad money yang katanya uang fiat yang intrinsic value-nya nggak ada. Ini kalau ternyata nilai uang itu turun, makin uang itu turun, makin dia bersirkulat di perekonomian. Kenapa? Karena kita expect tahun depan harga naik, ya saya beli sekarang. Itu yang kejadian. Nah, menariknya itu, ingat saya waktu itu sama Cirita, waktu itu kan akhir tahun lalu kan kita rekomen beli reksadana berbasis US dollar. Nah, itu sebenarnya relate sih buat ngejelasin teori kenapa makin dipakai dolar itu justru makin turun. Lu tinggalin dolar, dolarnya naik. Itu bisa dijelasin. Aku ingat waktu itu aku lihat ini dolar mau naik kan. Aku rekomen beli reksadana US dollar kan. Reksadana dengan underlying Republik Indonesia Government Bond. Oke? Ternyata abis waktu itu aku survei ke market dari beberapa house, udah kiri kanan, ternyata yang jualan produk kayak yang aku inginkan itu cuma satu aja sih. Itu yang kemarin Trimegah jualan. Nah, kenapa cuma satu aja? Ternyata kejadian itu adalah aset underlying yang dibutuhkan. Indon yang aku bilang tadi, Indon Indonesia US Dollar Government Bond tadi, itu nggak ada di mana-mana sih. Susah setengah mati. Mungkin Bapak Ibu yang ikut seminar ini juga ngerasain, kita nyari Indon kok susah banget. Nah, ketika nyari Indonnya susah banget, di situ saya setengah mati ini. Aku yakin dolar kurang, bukan dolar sebagai alat pembayaran, dolar sebagai aset kurang. Bapak Ibu pengen beli Indon, nggak ada Indonnya. Pas aku tanya ke Kementerian Keuangan, ngobrol-ngobrol, apa yang terjadi? Mereka masih akan mengeluarkan US dollar denominated, tapi ternyata ini yang saya lihat sebagai dampak dari bertahun-tahun kita melakukan
dedolarisasi dan juga memperbanyak bilateral currency agreement, jadinya dari sisi liabilitas juga, liabilitas kita, kebutuhan untuk matching penerbitan US dollar bond itu juga turun. Itu yang terjadi sehingga barang ini, market ini sampai kemarin-kemarin itu tuh kekurangan barang US dollar, Bapak Ibu. Barang US dollarnya terutama kekurangan yang mana? Bukan barang US dollar yang hanya diterbitkan di Amerika, tapi kekurangan US dollar yang diterbitkan juga ya. Ini saya pakai teori exogenous theory of money, silakan googling sendiri. Itu kita kekurangan jumlah supply uang dari dolar itu yang muncul dari credit creation, yang juga muncul dari luar Amerika Serikat. Itu sampai tahun lalu. Tahun lalu kalau saya datang ke Singapura, ke Hong Kong, itu menarik Bapak Ibu. Saya datang, ketemu investor di sana, belum apa-apa, saya belum presentasi, langsung nanya, Indon kapan keluar? Indois kapan keluar? Obligasi US dollar Pertamina kapan keluar? Langsung nembak nanya, saking tinggi demand-nya. Demand tinggi on US dollar denominated asset, barang nggak ada. Itu yang kejadian kenapa dolar itu kemarin terlalu tinggi. Nah, sekarang dalam beberapa hari terakhir, terutama bulan Juni ya, news flow dan juga kalau aku lihat itu ya book building dan deal making di global bond itu balik. 5 hari minggu lalu contohnya. Minggu lalu pemerintah sudah mengeluarkan 2,35 miliar US dollar sukuk. Turki masuk lagi ke US dollar bond market, ada penerbitan lagi. Dan Aramco juga masuk 6 miliar dolar ke market untuk raise US dollar. Begitu nantinya itu makin banyak dolar juga yang kita lakukan, yang kita terbitkan, yang dolar yang terbit dari munculnya bond baru dan kredit baru, itu yang akan meningkatkan supply US dollar. Logika lebih simpelnya adalah begitu orang-orang negara-negara lain selain Amerika itu menerbitkan kewajibannya dalam US dollar, debt-nya dalam US dollar, mereka akan bisa mengkonvert itu jadi rupiah, atau mata uang lainnya. Ini siklusnya yang aku lihat akan terjadi. Kita akan dapat boost dari banyaknya negara-negara dan juga corporate worldwide yang mereka sadar nggak mungkin nih aku nggak issue dollar notes. Nah, jadinya semuanya pada issue dollar notes, dolarnya rame-rame akan turun. Itu yang kita lihat sedang kejadian sekarang, dan paling tidak tren dari pengelemahan dolar akan terjadi sampai akhir tahun ini. Jadinya itu ya, nanti saya akan bahas khusus tentang kenapa dedolarisasi ini salah paham. Nah, terus gimana dong kalau dedolarisasi justru dolarnya naik? Nah, di banyak central bank itu juga harus memikirkan bahwa fungsi uang itu bukan hanya di sisi transaksi aja yang muncul dalam bentuk bilateral currency agreement di antara dua negara. Hal yang harus diantisipasi adalah bagaimana ketika surplus ataupun keuntungan yang muncul dari aktivitas ekonomi yang terjadi harus bisa tetap disimpan dalam mata uang domestik. Kalau disimpannya dalam US dollar lagi, podo wae, apapun yang terjadi, makin de-dollarize kembali ke dasar low, dolar ini masih akan meningkat. At some point, tapi kita ke depan akan lihat supply dolar ini naik. Dari tadinya M2 US dollar udah turun. Ini yang kita lihat akan cenderung bikin dolar itu cenderung lemah dalam beberapa waktu ke depan. Next. Nah, ini dia. Rupiah gimana? Ini di report outlook kita ada. Kalau yang klien Trimegah pasti ada nih. Ini kita selalu update valuasi rupiah. Rupiah itu paling bawahnya di mana? Ini kita bertahun-tahun punya valuasi rupiah ya. Kita sih hitungan kita tetap fair value itu 16.4. Apakah bisa menguat lagi di bawah 16.000? Bisa aja. Tapi consider penguatan rupiah yang di bawah 16.000 itu sulit untuk dipertahankan. Karena rupiah itu saat ini sangat bergantung terhadap flow. Jadi saya lihat rupiah masih bisa menguat, tapi tetap kita harus mind the gap and mind our risk. Oke, next. Nah,
Good news-nya, ini kan kita mau bandingin ya, cerita gimana posisi kita dibandingkan negara-negara global yang lainnya. Udah mulai ada good news, Bapak Ibu. Kalau bulan lalu nih ya, bandingin sama India lah itu yang satu pair sama kita. India itu kalau dari di bulan Juni, balikin satu bulan sebelumnya aja, di bulan Juni, India itu di equity itu mengalami inflow 3 miliar dolar, di bond mereka inflow 2 miliar dolar. Sementara Indonesia di bulan Juni kemarin, equity-nya itu minus 91 juta US dollar, bondnya masih surplus 117,4 juta US dollar. Bulan Juli perubahan mulai kejadian ini. Seiring dengan yang saya ceritakan tadi, adanya kondisi global yang mulai turning lebih merciful terhadap cyclical country seperti kita. Flow itu udah mulai kembali lagi ke Indonesia. Data terakhir itu nunjukin month to date kita udah flow balik 154,3 juta US dollar. Inflow monthly pertama semenjak bulan Maret ya. Ini udah mulai ada peningkatan. Jadinya kalau dibandingkan sama negara-negara yang lain, bulan Juli ini momentum kita sudah masuk, dan interestingly masuknya itu lebih banyak ke saham dibandingkan ke bond. Ini adalah fenomena yang lumayan menarik karena traditionally investor senang melihat Indonesia sebagai bond proxy. Next. Datanya seperti itu ya, jadi momentumnya ada perbaikan. Nah, ini dia. Kita mau bahas ini beberapa isu terkait dengan Indonesia. Nah, terkait dengan Indonesia, mau nggak mau, seperti di webinar saya sebelumnya, saya lihat second half, itu market bakal recover. Ingat ya waktu itu Ci ya, kita lihat, kita Juli masih agak hati-hati, tapi habis itu bullish. Tapi memang ada beberapa hal yang kita lihat ini sedang di-solve, karena terutama kita akan menghadapi perubahan kepemimpinan, ada presiden nanti kita mulai Oktober, Pak Prabowo akan jadi presiden kita. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah soal debt to GDP. Nah, kemarin ada banyak isu ya, beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, tapi kemarin sudah dijawab dengan apa namanya itu ya, dari beberapa publikasi itu dengan mantap bahwa memang tidak ada rencana untuk menaikkan debt to GDP di Indonesia. Yang penting dinaikkan itu adalah penerimaan negaranya. Tidak akan ada perubahan. Nah, yang kedua dan yang hangat lagi untuk dibahas, kita sama-sama menunggu siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan kita di Republik Indonesia. Karena stance dan tipe Menteri Keuangan akan sangat menentukan setelah ini Indonesia akan jadi equity-driven market atau bond-driven market. Ini sama-sama kita bahas dan akan menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Next, lagi ke depan. Ini akan kita lihat ya lama ke depan. Ini kemarin bikin pasar hati-hati, tapi udah clear. Aku minta slide-nya ke depan, Mbak. Mas. Nah, kalau kita lihat interest spending comparison ya, ini yang ditakutkan orang-orang kemarin. Sebenarnya kondisi fiskal Indonesia itu kalau dibandingkan negara lain itu masih bagus sekali. Ini persentase pembayaran interest payment kita terhadap PDB, kalau kita lihat itu yang ancur-ancuran itu Pakistan sama Sri Lanka. APBN-nya 50% buat bayar utang, Bapak Ibu. Buat bayar interest, bayar bunga doang 50% anggarannya. Itu baru kita lihat levelnya itu berbahaya. Sementara Indonesia, porsi pembayaran kita itu hanya 15%. Tapi memang PR ke depan yang harus dikejar oleh pemerintah baru adalah bagaimana meningkatkan tax revenue kita. Dan terkait dengan ini, next. Nah, pemerintah juga sudah mengatakan akan tetap menjaga fiskal, tetap akan menjaga fiskal outlook dan juga fiskal disiplin. Nah, ini kemarin juga sudah ada disampaikan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan outlook APBN. Outlook APBN itu mungkin perubahannya, tingkat expenditure-nya itu dinaikkan dari 3.300 naik ke 3.400 triliun dengan kenaikan paling banyak itu untuk belanja kementerian dan lembaga. Nah, kenapa juga
ada kenaikan dari anggaran ini salah satunya juga terkait dengan adjustment di anggaran subsidi listrik dan BBM, itu yang kita lihat. Dan outlook defisitnya gitu kita lihat sekarang ada di minus 609,7 biliar, defisitnya 2,7% daripada PDB, dan pemerintah sekarang hendak menggunakan SAL, pada dasarnya mulai menggunakan saldo anggaran lebih dia untuk menurunkan bond issuance. Bond issuance ini diturunkan sangat penting karena juga akan berhadapan dengan akan berelasi dengan likuiditas kita di pasar saham. Ini aku lihat kondisi fiskal resikonya walaupun masih ada sudah mulai membaik. Next. Nah, kalau ini yieldnya aku bandingin dulu ya. Ini kemarin itu kita udah di 7%-an, real yield kita masih salah satu yang paling tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Dengan rating kita menurut S&P triple B, kita masih high ya, kita baru yang lawan yang yield-yieldnya lebih tinggi daripada kita, itu baru Afrika, South Africa, Brazil, Meksiko. Nah, itu baru lawannya itu kita ya, sama Rusia di 7,69%. Ini mudah-mudahan harus kita jaga supaya kita bisa memiliki kestabilan keuangan dan juga kestabilan ke depannya. Next. Terus kita ya. Nah, pertanyaannya pasti orang pada pengen nanya, Pak Faru, sektornya apa ini? Nah, apakah emang beneran saham kita bisa rally nanti habis presiden baru? Memangnya presiden barunya pro-growth? Benarkah? Nah, ini saya kumpulkan statement-statement dari Pak Prabowo. Kalau detailnya kita masih nunggu, Bapak Ibu. Hal yang saat ini investor akan lihat adalah statement dari Pak Prabowo dan orang-orang terdekatnya. Nah, di sini udah cerita bahwa Pak Prabowo punya janji untuk memprioritaskan sektor swasta dibandingkan BUMN. Nah, ini janji perlancar transisi dan dorong privatisasi. Privatisasi ini dalam artian peran swasta itu akan meningkat. Contohnya lagi nih yang sering dibahas, menurut beliau, tak perlu BUMN itu punya hotel. Kan banyak itu ceritanya BUMN, bidangnya bukan perhotelan, tapi punya hotel juga. Sehingga sektor swasta ke depannya lebih dominan. Dan di sisi sektor lain, ternyata Pak Prabowo juga masih hendak melakukan hilirisasi. Jadi bukan hanya nikel, masih ada hilirisasi katanya terkait dengan perikanan, terutama perikanan tangkap dan juga minyak sawit. Dan juga akan ada usaha-usaha untuk mewujudkan swasembada pangan. Nah, kita di stock market bagaimana membacanya? Ini saya coba provide ini dulu ya, cara pandangnya. Nanti detailnya ketemu analis saham sektor masing-masing. Aku kasih helikopter view-nya dulu. Berarti bottom line-nya, downstreaming hilirisasi itu masih jalan. Itu masih menjadi program utama. Jadi tidak ada perubahan. Nah, terus yang kejadian dengan ruang swasta yang diberikan lebih banyak, saya punya pandangan SOI alias BUMN itu akan deleveraging, akan berkurang jumlah utangnya. Kenapa akan berkurang jumlah utangnya? Karena bukan dia yang akan menjadi penggerak utama perekonomian. Ini agak berbeda dibandingkan 10 tahun terakhir, di mana BUMN itu dominasinya makin tinggi, dan beberapa BUMN sama-sama kita ketahui itu terjadi BUMN itu mengalami utang yang sangat tinggi. Jadi SOI itu deleverage. Lalu ini kita lihat banyak ruang untuk private sector bisnisnya to expand, dan ini kita lihat kita lihat bisnis sektor itu leverage up. Nah, bagaimana saya memandang situasi kayak gini? Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan di bursa, kita udah tahu sebenarnya company mana yang punya uang. Yang kejadian beberapa tahun terakhir, SOI, BUMN, terutama beberapa sektor yang merupakan penggerak infrastruktur, itu level utangnya udah banyak. Level utangnya udah banyak, sementara swasta itu numpuk uang, Bapak Ibu. Mungkin kita tahu ya, beberapa emiten itu ada puluhan triliun cash on hand, tapi nggak punya PD. Nah, kondisinya ya, aku lihat trend yang menurut saya
harus kita lihat dan kemungkinan besar akan beggar, kita harus cari private sector mana di antara ini ya, di sektor-sektor unggulan yang nantinya akan kita bahas itu bisa ikutan dalam sektor-sektor yang terkait dengan pemerintah. Ciri-ciri bisnis yang akan naik, kita harus cek makin posisi cash-nya besar. Saya belum ngomong cash flow ya. Sekarang itu what's the most important is cash and cash equivalent. Karena suku bunga turun, cuman tidak akan bisa turun kayak dulu. Berarti suku bunga itu agak turun, tapi rata-rata yang tertinggi yang akan menang adalah perusahaan swasta yang cash-nya besar. Cek satu-satu di emiten-emiten itu, mereka ikut pemerintah, mereka bisa nggak self-funded? Company swasta kayak gitu bakalan to the moon. Sementara, kalau dari sisi BUMN yang kalau saya lihat itu misalnya banyak tadi ada yang bahas soal BUMN karya. Kalau ada dengar BUMN karya proyeknya nambah, itu bad news untuk stock market. Kenapa? Karena persepsinya BUMN karya ini leverage-nya sudah tinggi. Sementara story ke depan itu adalah private sector leveraging, BUMN deleveraging. Jadi kalau kita ada mendengar story bahwa ada beberapa proyek yang ditunda atau kita lihat itu ada yang dijadwalkan kembali, itu akan memberikan sebuah sentimen yang positif justru untuk saham-saham yang terkait dengan SOE. Ini yang kita lihat nantinya akan menjadi hal yang paling penting Bapak Ibu, karena setelah ini SOE itu akan cenderung deleveraging, harus private sector yang naik. Next Bapak, ke selanjutnya. Nah ini dia apa yang kita lihat, tapi kita tetap harus lihat menuju akhir tahun 2024 dan ke pemerintahan baru 2025. Ada beberapa return dan risk yang harus kita sama-sama waspadai. Nah, opportunity-nya apa? Yang pertama, soal global inflation. Inflasi global ini turun, tapi kalau menurut saya, commodity price itu harganya masih akan tinggi, Bapak Ibu. Nggak akan harga batu bara ini tiba-tiba jatuh, CPO tiba-tiba jatuh, less likely. Ini kita lagi ada di siklus, kalau yang saya biasanya amat cerita, kita lagi ada di contractive spring. Opportunity-nya harga komoditasnya tinggi, dolarnya kemungkinan weaker. Harga komoditas tinggi, kalau aku lihatnya story dari sektor komoditas itu masih jalan. Apalagi kalau China beneran recovery habis ini. Kita bisa lihat yang metal related itu akan jadinya oke. Volatility memang resikonya ada tetap, tapi itu akan kita lihat kondisinya itu memang agak berat untuk balance of payment kita dan bond market, dan harus ada perubahan policy worldwide, nggak di Indonesia aja. Kalau yang kita lihat, kalau seandainya di kondisi global inflasi ini policy pemerintahnya itu bisa datang yang bagus, yaitu pro untuk mendapatkan inflasi yang baik. Nah ini Bapak Ibu, inflasi yang baik itu dalam apa yang kita lihat, average inflation ini tinggi, tapi rakyat punya uang untuk belanja. Kenapa rakyat punya uang untuk belanja? Yang di Sumatera, yang di Kalimantan dapat benefit dari harga komoditas yang tinggi, yang di Jawa dapat benefit dari perputaran ekonomi yang meningkat. Jadinya walaupun harga barang agak naik, tapi pendapatannya bisa meningkat. Itu yang aku lihat harus dicapai. Karena kalau ini nggak tercapai, target pendapatan pajak pun sulit. Nah, ini yang aku lihat bahwa ke depannya dominasi fiskal multiplier, kalau kita lihat dari secara teorinya itu akan makin dominan. Kalau fiskal multipliernya itu tinggi, terutama untuk program seperti makan bergizi gratis, itu makan bergizi gratis ini nantinya akan bisa balik lagi menjadi pendapatan pajak. Karena itu kegiatan perekonomiannya akan diputari dalam negeri, menggunakan resource sebagian besar dari dalam negeri, dan nantinya itu akan kembali lagi menjadi pendapatan pajak. Risk factor juga yang mesti kita lihat ya dalam beberapa minggu ke depan sampai akhir tahun, karena proteksionisme dan perang dagang mau nggak mau itu masih akan kejadian. Jadinya saya bottom line-nya saya masih senang untuk ngelong commodity related. Next. Kita ke depan. Nah, ini dia nih.
market sekarang ya, IHSG 7.300, bond yield 7%. Nah, kita mesti tahu dulu nih apa yang udah di price in, apa yang belum di price in. Nah, ini kita lihat. Yang udah di price in, higher for longer 2025 red card itu udah di price in. BI mau bisa potong bunga akhir tahun itu udah di price in. Indonesia bisa room untuk budget adjustment itu udah di price in. Yang market belum price in ya, yang menurut saya itu bisa jadi resiko. Ini kondisinya bagus, tapi ini bisa jadi resiko mungkin saat kita masuk dekat-dekat bulan Oktober November. Trump rate yang lebih agresif atau US hard recession, hard landing. Kalau itu kejadian, ini nggak dibahas sama market. Saya pun di pandangan saya yang positif, ini lagi nggak pricing ini nih, Cik. Ini hal yang mesti kita perhatikan. Terus, apalagi resikonya, walaupun ini yang belum di pricing nama market, bisa jadi resiko. Bagaimana kalau government revenue growth ini masih turun lagi dan changing fiscal stance, trajectory yang belum dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini nanti resikonya makin lama kita lihat. Big question, pertanyaannya, ini kita sampai akhir tahun ya. Ini kan ceritanya APBN defisitnya naik, apakah akan ada perubahan harga listrik? Terus yang kedua, second half kita butuh foreign, di bond butuh foreign, di saham butuh foreign. Apakah SRBI-nya cukup? SRBI kemarin sampai 7,5. Lalu pertanyaannya juga yang ini mungkin institutional investor yang terutama obligasi harus jawab, spread Indonesia lawan bond yield yang kerendahan seperti sekarang, ini kita comfortable atau enggak? Ini beberapa big question dan risk factor yang harus kita perhatikan. Nah, biar nggak terlalu lama, next, aku mau kasih lihat pandangannya. Nah, ini dia. Nah, untuk saham Bapak Ibu, aku pada dasarnya habis kemarin turun bulan akhir Juni, saya waktu itu kan nggak suka sama banks. Nggak suka sama banks bila ada resiko rate hike, udah kejadian, terus strong dollar, rupiahnya melemah, itu udah kecapai. Itu jadinya sekarang itu begitu ada proper communication and of business, itu kondisinya itu langsung membaik. Nah, bond yield itu bisa turun sampai ke 6,7. Yang rally apa duluan? Nah, tapi ini masalahnya sih. Kita bikin janji minggu lalu ya, Ci. Gua bikin kemarin, barangnya udah naik duluan ini, Ci. Sama-sama kita lihat ya. Yang bakal rally duluan itu adalah bond, obligasi itu nih, obligasi dan saham-saham yang bond proxy. Itu bakal duluan. Apa itu saham-saham yang bond proxy? Itu big banks. Terutama asingnya masuk. Karena itu aku lihat big banks, timeline-nya gini, big banks itu kemungkinan masih akan jadi tema utama market selama Ci, selama belum ada komunikasi yang bold dari tim sinkronisasi Pak Prabowo terkait dengan kebijakan ekonomi. Paling gampang kita call big banks. Nah, jadi timeline-nya aku lihat ya, kita baru dapat sesuatu yang clear on APBN 2025 itu tanggal 16 Agustus. Sesuai dengan timeline Pak Jokowi nanti ada speech ya sebelum hari kemerdekaan. Sebelum ada clear kondisinya ke sana, kita akan lihat trading di saham big cap akan cenderung lebih tinggi daripada small cap. Jauh banget. Ini yang aku lihat, jadinya kalau untuk trading saran saya masih concentrate lah di big bank sama telco. Itu yang kemungkinan masih bisa kita lihat momentumnya masih oke. Nah, tapi nanti begitu kita sudah mulai menuju mendapatkan detail, misalnya terkait dengan kebijakan 8 terbaik cepat dan makan bergizi gratis, structural story kita, consumer dan commodity akan jalan. Itu nanti di second half di 2024 ya, nanti terutama itu setelah Agustus. Itu kira-kira timeline-nya yang aku lihat. Kalau sekarang, karena itu aku selalu bilang tuh, be mindful on your entry level and risk. Kita punya pandangan, kalau saya sekarang di tim Megah itu punya pandangan IHSG, target akhir tahun kita, saya percaya masih akan, karena ada statement, ada kejelasan pemerintahan baru, akan bisa tutup di 7.700 di akhir tahun ini. Tapi kalau sekarang udah 7.300, udah tinggal berapa persen lagi itu, Cik, upside-nya. Bentar nih, gue hitung lagi nih. Gue kalau banyak ngomong jadi sulit itu pas saya kalkulator dulu.
7.700, 7.300, nggak berapa nih? Aku Tinggal 5,4% lagi, Ci. iya. Naiknya, Ci. Kalau 5,4% lagi naiknya, masih kalah sama SRBI, Ci. SRBI 7,5, Ci. Iya. Aku Jadi rasa aku pakai cara pikir insti ya. Cara pikir insti, teman-teman Dapen, teman-teman asuransi itu mikir, Pak Farul, jadi indeks berapa akhir tahun? Gue bilang 7.700. Wah, apa sekarang udah tinggal 5% dong. iya, udah Udah kayak gitu kan. Kalau udah offset tinggal 5% sampai tahun depan, ngapain gua saham kalau dari 73. Nah, Aku sih tunggu. itu sekarang ya aku bilang, nah 73 ini aku lihat it is not a good entry level. kalau Benar, aku lihat. setuju. It is not a good entry level. Ini aku tak pakai cara pandang fundamental lama ngitung 12 bulan ya, Ci. Nggak pakai teknikalnya nanti cerita bisa bahas. Kalau fundamentalnya aku lihat ini udah overreact. Benar. Kita tunggu dulu lah. Kalau misalnya mau disamain returnnya sama SRBI ya, SRBI 7,5 kali 0,925. Wah, 71 masuk. Iya. 71 or below 71, it should be a good entry point. Bisa Kita loh. 7.700, returnnya matching SRBI. Nah, itu aku lihat 7.100 or below 7.100. Kalau yang pun pandangan fundamental itu baru boleh punya posisi yang material. gede. Pandangannya tetap, ini lagi bond proxy lagi jalan, just go for big banks. Tapi beware on the big banks result. Iya. Second half, nanti ajak ngobrol rekan-rekan Illinois. analis perbankan sih, cerita bisa undang lagi pada Benar. second half. Tapi kondisi sekarang aku lihat marketnya bagus. There is a good sentiment, but it is not entry point. Setuju. Oke, itu aja aku wrap up diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin habis ini kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan. Iya. Terima kasih. Makasih banyak Bang Fakhrul. Seperti biasa ini kan isinya daging semua nih, sampai kita juga nelennya aduh nih banyak banget nih insight-nya. Emang Bang, itu kayaknya big banks itu kelihatannya kan masih ada masalah dengan NPL, terutama BRI, karena dia kan banyak ke mikro. Nah ini dengan urusan yang NPL-nya tinggi karena terkait judol, kemungkinan kan banyak yang pinjam dana itu segitu gampangnya dengan aplikasi online. Kemudian dananya kan harusnya buat keperluan lain, tapi mungkin karena kehidupan makin susah, mungkin ada sebagian orang yang mencoba menspekulasikan dananya untuk dapat kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata kalah gitu, akhirnya utangnya jadi macet. Nah, gimana view-nya Bang Fakhrul mengenai fenomena ini nih, keterkaitan judi online dan NPL nih? Kayaknya pernah bahas deh kemarin Bang Fakhrul di live-nya sama Bernard deh. Iya, waktu itu udah bahas sih. Kalau aku lihatnya judol ini bukan sebab sih. Kalau aku lihat judol ini akibat. Judol ini akibat dari ekonomi yang nggak muter di bawah. Kita sama tahu ya, semua orang udah komplain itu ya, diferensial dari sektor semuanya udah tahu situasinya. Jadi judol ini aku Ricky, aku pernah ngobrol sama teman aku ya sama judi online ini. Pikir aku sederhana sih, aku nggak siapa ini. Misalnya lu 1 minggu masang 100.000 kan? Iya. Masang 100.000. Benar. 52 minggu setahun, 52 kali masang. Logiknya mereka mikir gini, masa 52 kali masang 1 kali aja lu nggak dapat. Iya. Lucu kan? Iya. Ya pada kenyataannya emang nggak akan dapat lah itu, lu dapat oke baru lu bisa dapat lah. Pasti ada bandarnya udah ngitung. Udah. Bandar always win. Tapi memang ini trailing juga sama banyak penelitian juga yang bilang itu gini Ci. Orang itu tendensi ini orang biasa ya yang judi karena hobi beda lagi ya. Orang itu kecenderungan berjudinya itu tuh meningkat kalau memang pendapatannya nanggung. Nah, jadi memang yang aku lihat solusi untuk judi online ini adalah gimana caranya itu pendapatan masyarakat itu naik. Kalau yang hobi kan ada lagi itu yang keluar news. Orang udah kaya, jabatan mentereng tapi masih judol. Nah, itu beda. Itu lain cerita, itu lain kasus. Iya. Itu lain kasus. Cuma kalau orang kebanyakan mereka itu berjudi karena judi itu kan ngasih harapan semu pada dasarnya Ci. Wah, gua siapa tahu gua dapat kan, nggak tahu kan gitu. Nah, supaya orang nggak terpaku dengan harapan semu, dia harus diberi harapan yang sebenarnya. Harapan yang sebenarnya itu apa?
adalah harapan lapangan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau gue sih lihatnya, kalau memang ekonomi nantinya berputar, terutama ketika belanja negara ngegas di tahun 2025, mudah-mudahan judol ini Bisa. turun secara natural turun. Tapi yang namanya orang hobi ya, gua nggak bisa komentar sih, kan memang ada beberapa orang hobi ya nggak apa-apa. Cuma kalau sampai rame-rame ini kan udah jadi penyakit masyarakat masalahnya. Itu kalau aku lihat itu ya. Selain itu juga memang kayak membatasi server, dan juga apa namanya yang sangat disayangkan itu uang kita keluar kan gede banget, ratusan triliun setahun. Benar-benar. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa dalam waktu dekat terus langsung bisa beres kan? Nggak bisa dalam waktu dekat. Jadi yang saya lihat kondisinya adalah kalau untuk data real sektor beneran membaik, sampai kuartal 4 saya nggak bisa forecast yang terlalu kuat. Itu kondisinya. Belum convincing, semuanya harus dimulai dari pemerintah yang injak gas. Nah, terutama tergantung bosnya. Kalau bosnya udah injak gas, kita juga semuanya bisa pede. Kira-kira begitu, Cik. Kita berarti kalau kayak gini, memang apakah judol ini mempengaruhi NPL? Kalau aku lihat NPL dan judol sama-sama indikasi dari lemahnya ekonomi. Iya. Terutama yang mikro sih. Kalau yang makro kan memang yang mikro nggak jalan. Nah, ini dia. Orang mau nanya, BRI kan berat ya. Kalau kita lihat datanya. Kapan buy BRI? Yang aku percaya adalah kalau percaya dengan program makan bergizi gratis, makan bergizi gratis itu akan memindahkan cash flow ke masyarakat. Maka BRI itu menang kiri kanan kalau makan bergizi gratis jalan. Kenapa? Karena funding franchise-nya pasti dari masyarakat. Masyarakat yang terdampak dan mendapatkan benefit dari makan bergizi gratis, itu kemungkinan besar uangnya akan masuk ke BRI. Ini tidak didapatkan oleh bank-bank lain. Karena ya BRI cabangnya ada di mana-mana. Di sisi funding meningkat, dan demand kredit dan profil dari UMKM itu akan membaik. Jadi saya sarankan long BRI nanti ketika detail makan bergizi gratis muncul. Nah, lawannya apa? Sekarang tradingnya kalau bank mandiri dulu aja. Di luar BCA ya, BCA itu kajiannya udah beda kajian. Nah, beda cluster. Beda kajian, itu beda level lah, level. Jadi sekarang kalau untuk bank long mandiri dulu. Begitu nanti pengumuman makan bergizi gratis detailnya muncul, baru switch. Pindah dari mandiri ke BRI, kira-kira seperti itu. Baru nantinya BRI akan real mendapatkan benefit dari program yang dilaksanakan pemerintah, kira-kira kayak gitu. Iya sih, ini kalau lihat juga Bank Mandiri belum terlalu banyak bergerak juga sih ya kalau lihat harganya. Tapi emang baiknya sih aku bilang tunggu data dulu sih. Data kan kira-kira udah mau keluar ya laporan keuangan. Oke. Iya benar, nunggu laporan keuangan. Jadi bank ini trading aja, tapi aku sarankan rekan-rekan ini mulai nyimpan data trailing PBV dan PE band-nya bank. Jadi mesti tahu bank ini valuasinya ada di berapa. Karena kasih saya tetap sampai tahun depan bank itu tidak akan bisa kembali ke valuasi lamanya, Ci. Ini bisa rebound, tapi balik ke valuasi lamanya berat. Karena ini lagi ada beberapa perubahan ini yang mesti kita lihat. Iya, ada beberapa masalah lah kira-kira begitu ya, Bang Fakhrul ya. Iya, benar. Oke. Nih, terus ada pertanyaan nih ya dari audiens nih, Pak Fakhrul izin tanya, kalau pemerintah menggunakan saldo SAL untuk mengurangi bond issuance, apakah ini artinya positif untuk equity market? Iya, itu positif untuk equity market karena belanja pemerintah akan meningkat. Nah, pada dasarnya SAL itu adalah sisa dari uang yang didapatkan pemerintah beberapa tahun yang lalu yang masih ditabung, cerita belum beredar lagi ke masyarakat. Jadi dengan nambah adanya belanja SAL ini, SAL itu akan meningkatkan likuiditas dan purchasing power at the same time ketika dibelanjakan kembali. Ini yang kita lihat. Aku lihat pemerintahnya sudah lebih berani sekarang, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Consumer ini menurut ya Pak, nama Fris ya, katanya consumer sakit karena judol susah bangkit. Emang bener nih Bang, consumer benar, udah ya. Terus katanya Bang Fakhrul pernah mention 2025 coal will shine again karena China recovery. Apakah view-nya masih sama mengingat
tanda-tanda China recovery itu belum tercermin sampai masuk Q3 nih 2024. Iya Ci, ya resikonya memang di China ya, karena China-nya recovery-nya belum terlalu convincing, itu jadi ada resiko untuk batu bara. Tapi from the supply side aku nggak lihat juga batu bara itu bisa turunnya terlalu dalam. Ini still intact view-nya, tapi nggak sekuat sebelumnya. Terus Tapi tadi ada yang nanya gold, kalau aku banyak pandangan gold momentumnya udah terbatas, tapi memang kalau mau short gold, kalau aku nggak nyarankan lagi beli gold at this level. Aku tetap lihat masih ada kemungkinan penurunan from this point of view. Dan kalau teman-teman yang main crypto for this year at this cycle, aku lihat di kuartal 3 sama kuartal 4, kalau aku sekarang nyuruh udah ngurangin gold, kuartal 3 sama kuartal 4 ini saya sarankan ini ya, begitu red cut ini fully price in, ini kan lagi jalan terus nih Bitcoin. Red cut ini fully price in, habis ini Bitcoin dan kawan-kawan itu masih bisa rally lagi. Mungkin it should reach a new high. Aku lihatnya masih ada new high lagi. Tapi habis itu momentumnya akan seharusnya itu udah akan cenderung berkurang ya. Karena dia rally terakhir ini harus dengan kondisi over liquidity, kira-kira seperti itu. Jelas rally Bitcoin dan lain-lain deras rally. S&P 500 juga, kalau ada yang US, aku lihat kuartal 3 ini juga terakhir, karena habis ini US ekonomi udah mulai agak moderating, sama valuasi apa namanya ya, Nosbiga, Nvidia dan lain-lain itu orang mulai men-challenge argumen-argumen yang ada selama ini. Aku lihatnya udah mulai, kita lihat kuartal 3 ini mulai potong. Aku pindah bullish ke emerging market asset. Nah ini masa mereka mulu yang naik sih, kan gantian dong. Ya. Tapi by the way, waktu itu Pak Fakhrul rekomen batu bara itu ada ROI itu cuman berapa ya, 2.400 ya, apa 23 masih 2.300, 2.400. Iya, sekarang udah mau 3.000, udah 29, naiknya udah lumayan loh. It works tapi mungkin nggak sekuat yang aku perkirakan sebelumnya Ci. Memang gara-gara China agak kuat ya, agak berat ya. Terus mengenai view relaksasi DMO itu bagaimana ya? Kayaknya bukan DMO yang muncul, ada perubahan IUPK. IUP-nya berubah. Nah, kalau IUP-nya itu berubah gimana? Berubahnya kayak gimana ya? Udah ada rencananya sih, nanti paling dari pemerintah akan ada perubahan skema dari royalti yang mudah-mudahan akan lebih positif untuk batu bara, karena batu bara ini mensupport ekspor nasional. Lagi digodok sih, gua belum dapat ditanya. IUP ini kemungkinan akan berubah skema royaltinya. Itu masih line ya, jadi kita kan propose dari market bilang DMO-nya berubah. Iya. Mungkin kata pemerintah, BMO-nya nggak kita apain, tapi IUP-nya dulu ya kita ubah. Seperti biasa, jalan tengah lagi. Oke. Pantesan ada yang bilang bumi katanya. Bumi bagus karena IUPK nanti akan ada perubahan. Mungkin ini kali. Nah, kira-kira seperti itu. Itu juga yang buat saya masih masih bull sampai tahun depan batu bara. Nah, yang buat saya ini udah last leg oil kuartal 3, kripto kuartal 3 terakhir. Nikmatin terakhir, cuman jangan lupa tarikan terakhir ya. Tarikan terakhir. Kalau koper gimana? Kalau koper menurut beberapa analis termasuk Siti juga ada kasih view bahwa nanti semester 2 itu koper itu akan menjadi salah satu yang paling bersinar nih di antara metal lainnya. Menurut Pak Fakhrul gimana? Aku setuju, karena saat ini kebutuhan koper itu banyak, selain terkait dengan IT dan lain-lain. Habis ini ada kebutuhan untuk data center bakal booming worldwide. Ini the next story. Data center itu untuk pembangunannya, material itu sangat butuh koper, butuh banget. Bangunan data center nanti. It will be a big story. Nanti akan kita bahas. Nah iya sih. Data center, AI semuanya butuh. Antam seret ganti yang lain dong, yang sebelahnya. Sebelahnya mana? Saham cari yang beneran ada kata-kata kopernya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, Merdeka Koper lah. Aman lah ya. Kata kopernya beneran ya. Oke. Iya. Pak Fakhrul ada view. Oh ya, dia ada yang nanya BBNI nih. Ada viewan BBNI nggak ya? BBNI
BBNI ini unik loh. Kita tuh jarang sebut-sebut, jarang kita senggol, tapi dia naiknya paling kenceng gitu loh. Banyak Perbaikan fundamentalnya kan karena semenjak tim Mandiri masuk kan itu memang material membaik. sih. Tapi aku lagi nggak terlalu bandingin itu Iya. BNI. Nanti aku cek dulu ya. Yang Iya. aku lihat sekarang itu yang udah invert itu Mandiri sama BRI. Jadi kalau Mandiri bagus, BRI-nya lagi nggak bagus. Jadi kita mainin itu aja itu kalau nggak. Tuker-tukeran aja ya. Ya itu tukeran aja itu sekarang. Sorry, ntar aku balik. Karena lagi kita BNI. sibuk tuker-tukeran, BBNI ya naik sendiri. Kelihatannya ada retail yang suka gitu loh. Karena Ada di terasa. iya, retail yang main itu biasanya. Tapi dia naik cepet, turun cepet. Nah, kalau Trump menang trade war dengan China, apakah ekonomi China akan bisa bangkit nih? Ekonomi China seharusnya sih kuartal 3, kuartal 4 ini better. Tapi memang naik ya Ci ya, karena spendingnya pemerintahnya udah dalam ya. Datanya juga kemarin ada perbaikan ya. Iya udah ada perbaikan sih. Kalau lihat China udah bottoming lah ya. Terus ini ada pertanyaan juga di YouTube. Kalau ini ada apa ini ya? Kalau inflasi karena harga kontainer mulai naik, efeknya ke suku bunga US dan ekonomi secara global bagaimana? Inflasi kalau aku lihat ya tadi aku bilang sih US inflation udah peaking ya. Udah peaking, udah waktunya turun sih kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat ya outlook suku bunga global sih udah tinggal nunggu kapan turunnya aja sih. Terus terus iya nih aku lagi liatin pertanyaan-pertanyaan nih Ci, banyak. banyak. Ada juga yang nanya mengenai Astra nih, Bang Fakhrul. Bang Astra case-nya besar. Apa bisa beggar? Astra itu baru bisa beggar. Itu buat saya yang paling mungkin bisa beggar dan ini ya. Ini wishful thinking saya ya Ci ya. Ini wishful. Kalau ada perubahan misalnya tiba-tiba kebijakan kita pro hybrid, ada insentif hybrid keluar. Itu Astra sih bisa 50% naik itu paling enggak. Itu Karena lagi digodok kan? fundamental Astra itu. Ya? Lagi digodok bukan relaksasi PPNBM tapi Iya, mudah-mudahan. Tapi saya nggak tahu ini karena nggak ngerti soalnya polisi negara kita sangat pro EV soalnya, nggak hybrid. Itu kita nggak tahu tuh. Tapi memang itu yang market lagi diskon dari Astra. Kalau ternyata tiba-tiba hybrid itu boleh dapat insentif, sama Astra ini bakal terbang. Itu yang aku lihat. iya aku juga lagi lihat Sekarang ini udah sangat murah. Benar. Orang sekarang nge-pricing in Astra gara-gara ada yang bilang tuh Astra itu punya duit banyak benar. Tapi secara posisi industri mereka lagi tertekan. Itu problemnya. Kalau ada itu berubah harusnya Astra naik. Tapi kita nggak tahu itu kapan terjadinya Ci. benar. When is to happen, don't know. Terus Astra United Tractor itu iya. terlalu murah buat benar saya. benar. Terlalu Kalau murah, tapi saya juga terjebak di Astra sampai hari ini. iya Termasuk korban juga. Karena mikir terlalu murah ternyata oh iya ya hibridnya nggak ada. Oh iya ya semuanya kita insentifnya untuk EV bukan untuk hybrid. iya. Itu tuh kejadiannya. Kalau sekarang murah ya, tapi begitu ada hybridnya nah begitu lu dengar hybridnya lu lihat, wah hybrid abis ini mau di approve, tabrak aja kalau kata gue tuh udah kemurahan tabrak kalau ada news itu ya. Terus ada juga yang nanya mengenai consumer dengan target market middle high kayak Asus. Tapi Asus itu ada perubahan nama loh ya, Bang Fakhrul ya. Jadi dia tuh brand Asusnya itu udah nggak diperpanjang. Jadi dia akan ganti jadi aspirasi hidup ya. Jadi nanti kalau kita ke toko, mungkin kalau ke mall kita nggak akan lagi lihat tulisan merah bernama S Hardware. Nanti akan berubah. Nah kalau kayak gitu kan jadi takut. aspirasi hidup gitu ya. Iya, takutnya kan perlu waktu untuk kita beradaptasi bahwa ini brand apa nih gitu loh. Apalagi kalau orang yang bukan di stock market ya, yang nggak ngikutin, tuh dia bingung nih tokonya kenapa ganti ya, nih S Hardware kemana ya. Nah tapi kalau dari makro sendiri yang kayak middle up gitu ada dampak nggak sih? Aku rasa sih nggak terlalu banyak dampak ya. Kalau aku sih lihat udah nggak terlalu banyak, tapi kayaknya good news sudah pricing sih di SS ya. Apalagi upside-nya. Aku udah bingung sih. Dividen udah. Upside on SS. Aku rasa sih belum. Terakhir. Baru. Tunggulah aku rasa tunggu. Tunggu reaksi dulu dari investor gede lainnya.
apakah ada Iya. koreksi. Ini kan kemarin udah di bawah, sempat nyentuh di bawah 800 ya. Aku rasa kalau yang tertarik benar. untuk untuk Asus tunggu dulu. Kalau Astra kayaknya boleh pantau sambil nunggu regulasi PPNBM. Kayaknya aku lagi nunggu-nunggu lagi lihat-lihat juga sih nih. Secara teknikal juga lagi menarik nih. Terus nih juga ada yang nanya, menurut Pak Fakhrul peluang US hard landing itu berapa persen? Secara kenyataannya emang kan US kan parah tapi ditutup-tutupin. Contoh, satu laba bank di US jelek. Harusnya kan ekonomi tumbuh, pasti banknya tumbuh. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin itu dulu kali. Kalau saya punya pandangan gini, pasar keuangan, ini kalau sama di banyak tempat ya, pasar keuangan sama real sektor itu mulai decoupling. Dulu zaman COVID banknya bagus, right? Tapi begitu recovery, bunga naik, langsung ada bank yang meledak. Iya. Nah, kalau Amerika ini sekarang, kalau aku lihat, kalau kita lihat sisi konsumernya, orang-orang Amerikanya, orang walaupun dibilangin inflasi, tapi wages growth-nya macet, Ci. Gaji pada naik. Orang Amerikanya oke, tapi banknya memang berat. Kalau saya di Amerika, di masa seperti sekarang, saya nggak akan sentuh saham bank sama sekali. Di bank lagi pressure point, itu yang kita lihat sebenarnya sekarang. Nah, apakah Amerika ini akan hard landing? Hard landing itu tergantung apakah likuiditasnya akan terlalu mengetat dan ada bank besar yang terkena masalah problem yang material. Yang aku percaya, ini kan yield tidak ada lompatan ya. Kita baru bisa percaya Amerika hard landing kalau yield US Treasury itu mengetat tiba-tiba lompat lagi ke 5 atau 6%. Nah, kalau lompat ke 5 atau 6%, kita harus langsung cek balance sheet-nya Bank of America sama Citigroup. Mereka itu gede banget porsinya di obligasi. Jadi kalau aku lihat sekarang, sebenarnya dengan kondisi sekarang, aku nggak percaya US itu lagi ada hard landing. Aku lebih percaya pada soft landing. Consumer di Amerika itu lagi kuat-kuatnya. Banknya bermasalah pasti. Kalau interest rate tinggi nggak ada bank yang nggak protes, banknya pasti protes. Tapi ekonomi Amerika itu sekarang posisinya lagi churning, lagi oke. Itu dia kejadian. Tapi memang untuk expecting tahun depan pertumbuhan ekonomi Amerika turun, IM-nya naik, aku lihat S&P 500 rally-nya udah selesai at current situation. Oke. Thank you. Kemudian ada pertanyaan juga. Kalau Jepang yen itu kan lagi bottom, apakah ada yang bisa kita manfaatkan? Misalnya kayak kemarin US dollar pas mau bullish nih, mungkin maksudnya boleh beli Jepang yen Kalau aku lagi murah. lihatnya ya kalau udah mau liburan ke Jepang ini sesuai buy lah, udah harus dibeli itu ya. Isunya juga rupiah udah terlalu murah ini yen udah terlalu too cheap to ignore kan. Kalau buat invest oke nggak? Mungkin gua salah call strong yen tahun lalu ya, gara-gara ternyata BOJ-nya males naikin bunga, tapi sekarang kayaknya udah serius naikin bunga sih, harusnya udah boleh beli yen sekarang. Oke, terus adakah pengaruh kenaikan tax ratio ke stock market? Apakah beli nabung BRI atau BCA? Kalau kalau percaya tax ratio naik, nabungnya aku bilang nabung BCA masih, terus yang lain saham bank yang lain trading aja, nabung saham consumer lagi sih. Oke. Balik ke konsumen Balik lagi jadinya itu nanti kita nabung Mayora, nabung MAP, mungkin nabung Unilever lagi kalau emang percaya tax ratio naik. Karena yang pasti nanti yang bayar tax ratio itu naik, tax itu banyak, mau nggak mau harus perusahaan consumer yang dapat benefit dari economic recovery di Indonesia, kira-kira gitu. Oke. Itu nanti karena itu nanti aku lihat habis ada pengumuman pemerintah bullish consumer. Kalau sekarang trading di bank dulu. Iya. Kalau nikel ada view nggak, Bang? Nikel? Kayaknya belum ada yang positif. Belum ada yang positif ya? Nikel ya sudah mulai positif, ini kayak copper udah mulai positif. Jadi kalau kita betting China ekonomi is okay, ini kuartal 3, kuartal 4 harusnya udah ada perbaikan. Tapi all dibandingkan yang lain itu aku jujur masih lebih convincing batu bara sih jujur. Enjoy batu bara sama oil terakhir. Habis batu bara kelar sama oil kelar baru nanti nikelnya jalan. Itu sekarang kalau aku timeline-nya. Kalau gas ada view nggak? Karena kan kemarin ada subsidi beberapa sektor itu tetap diperpanjang tuh.
Ya. Kalau gas, aku lagi nggak ada view di gas. Nah, kalau emiten tech gimana? Kalau story dengan disambungin story dengan red cut, harusnya menarik gak sih? Boleh? Menarik. Emiten tech menarik, buka, it's very interesting for me. Ngelihat harusnya aset yield-nya bagus ya. Itu kan aku hitungnya sekarang investment company. Ya harusnya sih buka menarik. Iya. Buka MTech sekarang dalamnya ada Superbank. Jadi itu menarik. Yes. Terus ada story Buka apa lagi tech deh? should be interesting. Iya. Kayaknya dia ada cerita lagi deh, cuma aku lupa deh. Sama Grab itu ada kerja sama apa gitu loh. Kalau CPO ada view nggak? Kayak CPO nanti deh tahun depan ya. Kayak tadi kan Bang Fakhrul ada share Oh iya. tahun depan. Sektor CPO menurut saya menarik, cuman belum gua dalamin lagi, Ci. Heeh. Nanti ya, next kita bahas itu, PO. Iya, kayaknya kalau baca tadi paparan yang dari Pak Fakhrul, dia bilang tahun depan Prabowo mau hilirisasi ikan hingga minyak sawit. Mungkin tahun depan kali ya bisa dapat giliran, dapat perhatian khusus Nah, nih. iya, benar setuju. Itu cerita tahun depan. Itu butuh kan kalau batu bara mulai kelihatan nih perubahan polisinya, EU, PK, macam-macam kan. Habis ini CPO harus dirubah. Kalau mau pertumbuhan ekonominya naik, Iya. Pak Prabowo kan juga targetinnya 8% ya pertumbuhan ekonomi, ya CPO-nya harus bagus. Oke. Kalau semen-semenan ada view gak? Nah ini benar nih, Karel barusan bilang nih, earnings bagus pisan tahun ini. Benar. Tapi bro, gua udah trauma pitching CPO. Waktu itu disikat pengaturan minyak goreng, bubar langsung. Itu tahun lalu loh, tahun ini. Tapi, tahun lalu. Gila, itu. 2 tahun lalu sih. Iya. Waktu itu kita bahas. Pokoknya lagi seru-serunya, kayak orang lagi party, udah lagi siap-siap mau after party-nya dibubarin. Langsung berantakan. Dibubarin itu nggak tahu masih trauma, tapi CPO boleh sih. Itu udah itu abandon sektor. Nah ini siapa lagi nih? Mel bilang CPO obatnya sabar. Iya, kurang sabar apa kita dari dulu ya? Nah kalau waktu itu kasih rekomendasi CPO. bener. Nah kalau Pertalite itu dibatasin, dampaknya ke ekonomi dan konsumsi bagaimana? Nah, hati-hati buat ngebahas ini. Selalu strateginya adalah Pertalite-nya dibatasin dan akan ada. Kemarin Pak Luhut udah bilang akan ada bukan instrumen baru, bensin baru yang diperkenalkan, ada BBM baru lagi nanti ini. Oke. Jadi sebenarnya bukan benar-benar dibatasi, mungkin di downgrade kali ya nantinya. Ada yang baru, selalu ada yang kayak gitu. Nanti ada pemerintah introduce BBM subsidi baru, kira-kira seperti itu. Sementara yang Pertalite-nya naik, kan mau nggak mau kan mesin kita kan makin bagus sih, nggak mungkin pakai RON rendah lagi, kan oktannya pelan-pelan dinaikin lah. Nggak mungkin kita harus bisa pakai yang kayak dulu lagi. Tapi memang yang rugi adalah yang punya mobil zaman dulu, yang punya mobil zaman dulu sih makin susah sekarang. Karena digeser terus sama pemerintah oktannya ke atas kan. Iya. Terus kalau ini sih sebenarnya nanyanya ini, kalau freight price naik, nah kalau nggak tahu deh kalau Bang Fakhrul ada view on kapal nggak mengenai yang maritim freight? Aku masih TPMA. Aku suka yang kita suka. Kalau yang officially kita pegang, kalau kita officially kita cover itu masih ada Wintermar, itu masih oke. Kalau aku sih mungkin lebih lihat di Logindo kali ya. Oh, lead ya? Lagarde nih. Lead ya? Itu lagarnya. Oh, oke. Ya, lead ini memang... Atau mungkin Logindo, TPMA, itu worth a look. Iya, TPMA itu selalu bagus. Iya. TPMA is very nice. Yang paling high grade itu Winterman, atau ada TPMA, atau ada Logindo. SMDR deh yang banyak di buyback sama... Itu CEO-nya beli terus, hari ini keluar berita lagi, Pak Bani tuh belanja lagi, dan harga tuh di bawah. Nah bayangin ya kalau dia tuh presiden direktur, dia pasti tahu dong kontrak-kontrak semuanya, istilahnya dia tahu lah jeroannya. Nah kalau dia beli terus, nih berita nih baru hari ini aku baca, dia beli lagi ditambah di harga 368 370. Makanya kalau kita lihat teknikalnya kok kayak barang ini kayak ada yang ngumpulin. Nah mungkin ada smart money, ini kan bisa dikonsider. Ya. Iya, bisa dikonsider smart money.
Nah Bang, terus ada view on susu dan ayam-ayaman nggak, masih tetap bagus? Masih bagus, tapi nanti belinya begitu ada detail. Orang sekarang itu nggak punya detail, gua juga nggak punya. Iya sih. Nunggu detail dari pemerintah baru mau gimana makan bergizi gratisnya. Nanti susunya dalam negeri apa luar negeri, kayak gitu kan dibahas. Ayamnya nanti mau berapa banyak, ikannya berapa banyak, itu belum ada detail. Kita menunggu detail. Iya. Kalau bagus, bagus. Tapi is it the time to buy? Kalau kita lihat news flow yang beredar di market, belum. Nanti akan ada waktunya. Time to take Kalau aku profit lihat deh. kita udah mulai waspadanya bulan Agustus. Karena ketika Agustus APBN beredar bulan Agustus, karena tanggal 16 nanti presiden akan present. Sebelumnya itu Oh beredar dulu. oke, berarti Agustus nanti kita butuh insight lagi nih. Untuk Agustus nanti itu akan krusial ya, akan ada data-data yang lebih detail ya. Oke. Iya benar, akan ada data lebih detail, itu baru keluar nanti di bulan Agustus ya. Kalau properti masih suka nggak, Bang? Properti sektor. Properti trading aja ya. Iya sih ya, Trading benar aja, sih. belum musimnya. Jadi musim properti itu ketika lu udah dengar orang kaya baru dari batubara, misalnya kan Ormas baru dapat tahun ini kan, Iya. dari pemerintah kan. Nah, udah lihat bahwa baru nanti udah banyak orang kaya baru batubara, orang kaya baru CPO, nah itu baru properti jelas. Karena mau nggak mau uangnya nambah banyak, beli rumah dong, masa nggak kan gitu. Iya. Jadi kalau rate cut ini, misalnya nanti September US jadi cut rate, kira-kira apa dulu nih yang kita HK? Yang sektornya yang menurut Bang Fakrul bakalan rally dulu nih? Perbankan tetap. Oh, Karena itu banking. aku sampai ada kejelasan, sampai kita mau practicing buat September itu angka perbankan. Oke, berarti banking dulu, mungkin termasuk juga banking teknologi bank digital. Makanya kemarin kan agro naik lumayan, BBYB naik lumayan karena BBYB mau right issue di 300. Terus tech stock lainnya seperti Bukalapak yang cash rich, Mtek yang juga punya super apps di dalamnya. Yes. Mungkin itu yang kita pantau. Properti mungkin belakangnya berarti ya, bukan cut rate. Properti belakang. Oke. Make sense. Setuju sih. Terus apalagi nih pertanyaannya? Loh, pertanyaannya lebih lucu nih, BABP. Wah, gue udah lama gak denger saham ini, Cik. Iya. BABP nantilah kalau bank digitalnya udah gila-gilaan, Artonya udah balik 4.000 lebih. Mungkin ya. Terus ini ESA kayaknya mau right issue ya. Ada view nggak, Pak Fakrul? Kalau ESA? Aku sih nggak dengar. Belum ada kabar. Nanti aku kabarin ya. Iya, aku sih nggak dengar kalau. Tapi aku denger ya, Ci, ya kayaknya ya, Ci ya. Kalau ESA aku nggak denger right, cuman kayaknya ada corporate action, which is aku nggak tahu detailnya, tapi kan si bosnya tuh beliin terus, makanya kalau namanya bos atau owner beli Ya, itu bosnya beli smart terus money kan, smart money tuh udah masuk dari kapan kita promote ya, dari bawah ya. Nah udah masuk terus dan resultnya kemarin keluar bagus banget karena memang last year kan amoniat kan low base ya, last year kan tahun itu jelek banget harganya, tahun ini kan improving a lot, makanya resultnya bagus. RIBBYB banyak lain nggak tebus karena harga induknya sekarang cuma 260, tebus right-nya itu 300, jadi kurang menarik dan nggak ada warrant juga, ngapain harus tebus. Goto kapan punya kakinya biar bisa gerak? Ada view on Goto nggak, Bang Fakrul? Nggak punya, Ci. Aku nggak punya view. Kita tunggu dulu ya detailnya dia mau gimana. Carwell FCA dari ARA dari berminggu-minggu lalu. Carwell ini udah keluar? Yang udah keluar Foru deh. Udah keluar ya? Udah Foru. FCA lagi ya? Foru yang udah keluar dari FCA. Iya, baru keluar ya. Carwell nggak tahu. Ceritanya udah pernah aku bahas di IG Reels aku deh. Ada yang curhat kan, kenapa dia nyangkut di Carwell tapi nggak buka suspend. Nah dia tuh ada kirimin Carwell itu diakuisisi sama siapa, katalisnya tuh bagaimana. Mungkin bisa lihat di Reels aku yang tentang curhatan orang yang barangnya di suspend. Brand Barito masih lanjut uptrend. Kalau menurut aku masih ya, karena
masih ada mission yang belum terselesaikan. Outlook NCKL ada view nggak bang? NCKL. Wah, sorry ini, aku lagi nggak ngikutin kalau NCKL. Sorry sih, belakangan lagi makro banget sih, lagi kondisi gini ya. Iya. Ntar deh, kapan nanti aku balik banyak liatin sahamnya. Ya mungkin karena sekarang emang makro lagi banyak yang banyak sih, ya benar. Oke, mungkin kita akan bahas ke ini ya, technical dulu ya dari IIE Iya, ya. technical ya, silakan. Oke, sebentar. Mana ini technical aku? Kita slideshow halaman pertama. Oke, sekali lagi disclaimer. Technical kita kemarin itu ngeprediksi market rebound itu ternyata tercapai target. Nah, kalau misal IHSG masih bullish, IHSG itu terus menguat dan akan tes last high di 7375. Jika 7375 itu di break, IHSG berpotensi membentuk V bottom pattern dengan target 8115. Saat ini IHSG sudah di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen dan Kumo. Jadi kalau ini bullish 7375 di break, nextnya itu jauh loh 8100. Ya kita nggak tahu sih nyampe nggak nih. Sekarang 7327 lagi. Tapi kalau misalnya ternyata ini bearish, rally dan membentuk doji akan di sekitar resisten downtrend 7300. Jika gagal break level tersebut, maka potensi reversal itu akan nutup gap dulu ya. Gap itu ada di 7197 dan kemudian gap berikutnya ada di 6970. Secara RSI, IHSG ini udah overbought. Nah, kalau kita lihat sektoral yang menarik, mungkin ini yang biasa aku suka perhatiin tuh yang di improving ya. Improving itu ada IDX Tech ini kelihatannya mulai menjulang nih. Kemudian ada IDX Trans, IDX Prop, ini juga ada 3 sektor yang di sini mulai improving. Dan yang leading saat ini yang udah mulai turun IDX Basic, IDX Energi, IDX Health, dan IDX Non-Cyclical. Sedangkan yang weakening ada di IDX Infra. Yang lagging ada IDX Cyclical, Industry, dan Finance. Kalau kita bedah lagi lebih halus, yang daily kita pakai, yang improving ini ada IDX Industry dan IDX Tech, IDX Basic, dan Trans. Dan yang leading ini nggak ada, turun semua. Momentumnya tuh turun ke weakening. Ada IDX Infra sama Energi. Kemudian yang weakening ini ada Health, Cyclical, Prop, dan Non-Cyclical, dan Finance. Nah, kalau finance ini kira-kira kan memang banyak sekali bank-bank gede yang kemarin rally ya. Nah, kalau weekly kita lihat yang ada di improving ini ada apa? Oh, ternyata ada bank-bank digital, ada BBYB, ada Arto, kemudian ada Amar, BNBA, BANK, Mkor, ini Agro ya, BTPN. Jadi bank digital ini semua ada di improving. Dan yang udah leading ini ada Penin Life, ada Penin Bank, Penin Sekuritas, PNBS. Nih grup Penin semua ada di leading. Tapi kalau leadingnya weekly biasanya masih lebih lama sustainnya. Terus ada Chevin dan ada BCA. Yang mulai turun adalah Breeze, agak turun ke weakening. Kemudian ada Tugu, turun juga NISP, Bank Niaga, BBTN. Yang kemudian bank-bank gede ini banyak di sini ya. BBNI dan BBRI ada di lagging. Bevin, Becap, BNII, BJBR, Bank Danamon ada di lagging. Kok aku nggak lihat bank gede lain ya? Kemudian kalau properti kan main juga rame ya. Kira-kira properti yang improving apa ya? Oh, ada Asri yang improving, ada MDLN. Sisanya nih nggak kelihatan aku, LPKR ya. Kemudian leading ada MMLP, ada BSDE, ada ADCP yang weakening turun, momentumnya agak turun. Ada PANI, kemudian ada P1, CTRA, Duti, Demas, MKPI. Dan yang lagging ada DIL, Depol, APLN, BES, Empro, BKSL, dan NASA. Nah, kalau sahamnya yang kita boleh pantau,
Medco ini menarik karena koreksi tidak bertahan di support FR 38,2 di 13.30 dan FR 50% di 13.05. Bertahan di level tersebut, maka Medco berpotensi rebound dan menuju tes last high di 14.05. Break last high, maka Medco berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 1.500. Rekomendasi teknikal untuk Medco adalah buy area bisa dilakukan di 13.5 hingga 13 dan target pertama 14.05, target 2 1.500 dan stop loss di 12.80. Kemudian ada MTech. MTech ini menguat dan akan tes resisten di 460. Break level tersebut, maka MTech akan kembali rally menuju target double bottom di 600. Saat ini MTech sudah beratas di Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo level. Rekomendasi technical untuk MTech adalah buy if break 460. Target price adalah buy area di 46 hingga 428. Target 474, target 2510 dan stop loss-nya di 420. Kemudian ini ada Temas. Temas ini menguat dan akan tes poin B di 169. Nih ya, 169. Jika break 169, maka Temas akan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 191. Rekomendasi technical untuk Temas adalah buy area di 172 hingga 160, target 1180, target 2191 dan stop loss 156. Kemudian ini ada Dewa ini koreksi tapi tetap bertahan di 67. Bertahan di level tersebut, maka Dewa akan kembali rally menuju target double bottom di 82. Rekomendasi teknikal untuk Dewa adalah buy area bisa dilakukan di 74 hingga 67. Target 1 adalah 76 dan target 2 adalah 82 dan stop loss-nya 65. Dan kemudian ada Breeze ini koreksi dan bertahan di support FR 38,2 di 2460. Bertahan di level tersebut, maka Breeze berpotensi rebound menuju last high di 2680. Break last high, potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 2950. Kalau kita lihat dari Minervini, ini Breeze ini adalah kriteria sudah 7 dari 8 kriteria Minervini. Sebenarnya itu cukup menarik, cuman emang bingung juga sih Breeze-nya. Saham-saham Big Bank itu pada rally, Breeze itu biasa kan ngikut ya. Kali ini kayak ditahan gitu, nggak boleh naik, tapi turun juga enggak gitu. Kita juga nggak tahu nih ada apa dengan Breeze ini. Dan rekomendasi teknikal untuk Breeze adalah buy 2580 hingga 2470, target 1 2680, target 2 2950, stop loss-nya 2430. Dan Bukalapak ini menguat dan akan tes resisten di 142. Break level tersebut, maka Buka akan kembali rally menuju target double bottom di 176. Rekomendasi teknikal untuk Buka adalah buy if break 142, buy area di 142 hingga 130, target 1158, target 2 176 dan stop loss-nya 128. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Oke, nggak kerasa ternyata kita udah jam 2:30 ya. Jadi mungkin ada closing statement dari Pak Fakrul untuk teman-teman semua. Iya, oke. Thank you cerita. Mungkin closing statement dari saya, kita udah di tengah tahun ya. Udah di tengah tahun, ya volatilitas di market itu terjadi. Jadikan awal tahun ini pelajaran, dan di tengah segala volatilitas yang saya yakini, Sekerham 2024 akan menjadi salah satu opportunity kita untuk bisa merecover apa yang terjadi di first half. Dan tentunya mudah-mudahan nantinya itu akan menjadi strong footing supaya kita dan marketnya itu akan lebih bagus lagi di tahun 2025. Apa harapan kita nanti menuju tahun 2025? Yang saya harapkan itu gini cerita. Mudah-mudahan nanti di era Presiden ke-8 IHSG tembus 8.000. Amin. Nah itu teknikalnya kan udah mendukung tuh. Tinggal nggak tahu nih news flow-nya. News flow-nya bagaimana nih, nggak tahu deh. Jadi ya kita doain aja semoga marketnya kita terus membaik, dan policy yang kemarin bikin kita stres juga akhirannya bisa lebih udah direlaksasi, jadi udah lebih mendingan ya, jadinya kita juga trading udah lebih enak lah.
Mungkin gitu dulu. Jangan lupa teman-teman, minggu depan kita tetap ada insight yang sangat menarik dari Algo Research. Jadi join minggu depan juga. Nanti bakalan banyak lah insight-insight tambahan. Apakah dia masih bearish nih? Kalau Algo tuh kemarin bearish banget Bang Fakro. Nah, apakah udah Wah, beres banget ya. iya bearish banget sampai dia bilang aku bearish banget loh, nggak apa-apa, just be yourself kalau memang harus. Tapi kemarin beres benar kok, sampai pas turun sampai kita 67 kan kita benar beresnya waktu Iya, itu kan. iya benar Bang Fahrul juga beres nih. Oke, ya udah mudah-mudahan tahunnya juga udah mulai positif nih, makanya kita tunggu minggu depan. ya. Oke, thank you banget Bang Oke. Fahrul Thank atas you, waktunya. Mari. Kasih ya, sehat selalu. Thank you Mari, semua. Mari. Bye. Ya, thank you.